directory. Nah, dalam Linux sama halnya dengan operating system lainnya, penamaan file tuh ada acuannya ya. Jadi nggak asal ngisi dengan karakter-karakter khusus gitu kan. Nah, di Linux juga begitu, sama. Jadi maksimum panjang file itu 256 karakter. Jadi kalau kita bikin file nama filenya itu satu paragraf ya nggak mungkin gitu kan. Jadi maksimum panjang nama file itu 256 karakter, terdiri dari alfanumerik, jadi bisa pakai angka dan nama. Dan kalau di Linux tuh penamaan file dengan ditandai titik di depan nama file, itu nanti filenya itu jadi file hidden. File hidden itu file yang nggak bisa dilihat selain dengan menggunakan shortcut Ctrl H dan atau melalui terminal dengan ls spasi min a ya. Nah, tadi kita udah coba bikin file ya di Linuxnya. Kita udah bikin file. Coba teman-teman masuk ke terminal, ke directory dokumen yang tadi kita bikin file ya. Coba teman-teman ketik cd spasi garis miring home spasi directory user spasi garis miring dokumen. Sudah ya, cd spasi garis miring home garis miring directory user garis miring dokumen. Sudah ya? Udah ya. Jadi kan kita udah coba bikin file ya, namanya latihan sama file copy, latihan copy. Nah, di Linux itu sama dengan halnya operating system lain ya, file itu memiliki atribut. Nah, tadi kita udah sempat bahas sedikit atribut di file atau directory. Coba teman-teman ke terminalnya lagi, ketik ls spasi min l. Ada ya? Sudah ada ya? Nah, di situ file yang kita buat dia memiliki atribut apa nih? Dia memiliki atribut write, read, write, read ya. Nah, ini keterangannya seperti ini. Jadi untuk penamaan file di Linux, formatnya seperti tadi kita lihat ya. Formatnya ada strip, terus ada permission, hard link, kemudian ada permission owner, group, ukurannya, tanggal, bulan, dan nama file ya. Ini ya, benar ya. Ada ukurannya, satuannya byte, ada tanggal dibuatnya, sama nama latihannya. Kemudian, nah, sedikit penjelasan mengenai tipe file. Di situ kan tipe file itu ada ini ya, min, di sini ada d gitu kan. Nah, itu maksudnya kalau D itu maksudnya itu berarti file tersebut bukan file, jenisnya itu directory. Kalau dia strip, nah itu file. Kalau dia depannya itu L, itu disebut symbolic link. Kalau B, block device. Nah, ini jarang kita temuin nih, dia adanya di file system. Kalau file yang standar kita buat, dia nggak ada atribut seperti ini. Nah, kemudian lebih dalamnya lagi, permission file itu dibagi sebenarnya ada 3 kelompok. 1 owner, 2 group, 3 other. Nah, R itu maksudnya read. Kalau ada file yang depannya R seperti ini ya,
Jadi ini apa? Owner ya. 3 karakter pertama owner, 3 karakter selanjutnya itu permission group, 3 karakter selanjutnya itu permission other ya. Jadi file ini bisa file latihan ini bisa dibaca dan diedit oleh si owner Mustafa. Sama owner lain bisa nggak? Nggak bisa. Kalau owner lain kan berarti dia masuknya ke other kan. Nah ini dia permissionnya read. Benar ya, read ya. Jadi maksudnya karakter pertama ini owner, bahwa file ini dibuat oleh owner ini. Nah terus 3 karakter selanjutnya itu dibuat oleh grup ini dulu. Jadi untuk user lain, misalnya di dalam satu Linux tersebut ada user selain Mustafa, misalnya ada user lainnya gitu, misalnya Mustafa 2. Nah itu Mustafa 2 dia hanya bisa membaca file latihan, tapi dia nggak bisa ngedit gitu. Nah itu maksudnya arti dari permission ini. Teman-teman paham nggak? Paham? Masih gampang ya. Nah, ini terdapat 2 tipe format chmod dalam Linux. Pertama dengan huruf atau dengan angka. Nah, sekarang gimana? Contoh ya, ini kan file hanya bisa dibaca oleh user Mustafa ya. Nah, gimana kita bikin file tersebut bisa dibaca sama semua user, atau dibaca semua user, diedit oleh semua user? Karena file latihan ini kan bisa dibaca ya sama semua user ya, karena dapat atribut R ya. Gimana kita cara merubah dia supaya dapat atribut write? Nah itu kita bisa menggunakan namanya perintah chmod. Nah perintah yang digunakan merubah permission ya. Contoh penggunaan kita mau merubah file latihan. File latihan yang ada di dokumen ya. Jadi perintah apa yang mau kita kasih nih supaya user lain bisa ngedit ke latihan. Coba teman-teman ketik chmod spasi ya. Ini kita coba dengan huruf ya. Huruf itu RWX itu huruf ya. Chmod spasi. Nah ini ada lagi. Nah kalau untuk penambahan permission itu kita pakai plus. Sedangkan untuk pengurangan permission kita menggunakan min. Karena kita mau nambahkan permission ya, berarti kita pakai plus ya. Nah ini yang mau kita rubah, dia 3 karakter ini group, owner atau other ya. Nah
formatnya seperti ini ya. Format penulisan kemudian jenisnya user group atau other, kita pakai other. Kemudian plus, nah ini saya kasih ini ya parameternya ya. Dia bisa all, bisa user, bisa group, bisa other ya. Nanti bisa dipilih salah satunya ataupun sekaligus. Nanti kita coba masing-masing parameternya. Kemudian bisa dengan spasi. Kemudian kita mau tambahkan atau dikurangi atau disamakan. Kemudian spasi lagi. Permission yang mau kita kasih, read, write atau eksekusi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, teman-teman ketik chmod spasi other ya, yang mau kita tambah ya. Kemudian chmod spasi ya, itu bukan 0 ya. Terus spasi, nah, kita mau kasih dia right. Nah, ini kita pakai huruf dulu, kita mau kasih W ya, W. Kemudian nama filenya. Nah, kenapa itu salah? Kenapa salah? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Belum ada datanya. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu kenapa salah? Ada yang tahu nggak? Karena parameter O itu nggak ada di perintah CentOS, makanya dia error. Nah, jadi semua operating system Linux nggak semuanya parameternya sama ya. Itu pelajaran lagi satu. Jadi gimana caranya? Coba teman-teman ketikin chmod, berarti parameter O nggak ada ya. Kita langsung aja plus W spasi nama filenya. Ada error nggak? Nggak ada kan? Nggak ada ya. Coba diketik ls spasi min l. Ada nggak? Berubah nggak? Ya. Kenapa enggak? Iya, enggak. Enggak ya. Kalian tahu nggak kenapa enggak? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Di situ di latihannya udah jelas ya. Cara penulisan sintaknya berarti kita salah, betul. Manusia ya. Nah, berarti gimana? Chmod gimana? Group plus W. Nambah nggak? Ada bedanya nggak dengan yang atas? Nambah ya? Ya. Nambah ya? Berarti jangan takut salah kalau di Linux ya. Berarti setiap command itu perintah dia nggak semua sama. Iya kok. Oh ya, bukan 0.
coba teman-teman, gimana caranya kalau kita mau ngapus atribut permission right way. Jadi file tersebut nggak bisa diedit sama user, sama group dan other. Nah, caranya seperti ini. Kita belajar dari kesalahan yang pertama ya. Nah, ini kita mau bikin grup dan othernya dihapus W-nya. Gimana? Nah, coba teman-teman ketik chmod G go w grup other w di enter. Hilang kan? Hilang ya? Tulisannya hilang. Nggak hilang. Oh, ini ada ini deh. Oh, salah kak. Nggak pakai spasi. Jangan lupa ya, format penulisan itu perintah, spasi, parameter, spasi, option. Jadi harus ada spasi. Paham ya? Itu ngilangin ya kak? Kalau min, Ngurangin. ya pertama kita kan pakai plus ya. Plus itu dia untuk menambahkan atribut. Kalau untuk mengurangi min, gitu ya. Nah, coba sekarang kita pakai yang sama dengan. Coba teman-teman ketikin chmod spasi G O sama dengan W, spasi nama filenya. Yang terjadi apa? Kalau dia W berarti bisa dilihat nggak? Enggak. Hah? Kalau W bisa dibaca nggak? Hah? Bisa nggak? Dia ngedit aja bisa, masa nggak bisa baca? Nggak mungkin ya, coba ya. Yang atribut usernya kita rubah ya. Coba teman-teman ketikin chmod spasi A itu inget gak? Tahu gak? A itu apa? Oh. A itu O, benar. Jadi kita mau rubah 0 jadi W semua. Spasi nama latihan. Yang terjadi apa? Semua jadi W ya. Nah, tadi katanya nggak bisa dibaca. Coba kita tes ya. Kita teman-teman ketik chat latihan. Gimana? Bisa. Destinai. Kenapa? Karena WR. Karena nggak ada R yang bisa di. Kenapa nggak bisa dibaca? Kenapa nggak bisa di apa namanya? Nggak bisa dibaca, benar? Itunya W doang. Kenapa? Nggak bisa di-read. Ya, benar. Jadi dia bisa ngedit tapi nggak bisa baca ya. Nah, sekarang gimana caranya kita nampilin semua? Ada yang tahu nggak caranya? Biar sekaligus. Kenapa? Ya, sama caranya. Chmod A sama dengan RW ya. Coba ya. Bisa. Kembali lagi RW ya. Bisa ya RW ya.
Paham ya, permission itu paham ya. Jadi R itu untuk read, W itu untuk write, X itu untuk eksekusi. Jadi biasanya X itu dipakai untuk file-file installer. Misalnya kita mau eksekusi file installer, itu kalau nggak ada atribut X dia nggak bisa dieksekusi, tapi bisa dibaca gitu. A sama RW. Nah, teman-teman, itu tadi cara pertama ya, dengan format huruf. Ada lagi dengan format angka. Maksudnya apa? Maksudnya contohnya seperti ini nih. Ini tadi untuk contoh implementasinya saya Hamud kasih user atau group atau other ya. Di sini kita mencoba all. Kemudian optionnya mau ditambah atau dikurang atau disama dengan ya. Nah, kita coba sama dengan tadi. Nah, kemudian atributnya read dan write. Kemudian nama filenya. Nah, yang tadi itu kita format huruf ya, dengan metode huruf. Nah, kita sekarang mau coba dengan format metode angka. Maksudnya gimana? Metode angka seperti apa? Nah, betul. Jadi R itu sama dengan 4, benar. W sama dengan 2. X sama dengan 1. Jadi kalau misalnya di situ ada permissionnya R, permissionnya seperti ini, R X, R strip X, terus strip W X, R strip X. Kalau diterjemahkan dalam bentuk angka berapa? Ada yang tahu nggak? Jadi pemisahannya 3 karakter ya. Ini 3 karakter, ini 3 karakter, ini 3 karakter. Berarti ya. Jadi jadi sekarang kita terjemahinnya 3 karakter. Jadi untuk format angkanya sama dengan min. Ini min ya. Min ini nggak usah kita bawa. R nya berapa? 4. Min nggak dihitung ya. X 1. Jadi 4 berapa? Jumlahnya berapa? 5. Nah, berarti kita ngebacanya 3 karakter, 3 karakter. Nah, kemudian 3 karakter selanjutnya berapa angkanya? 1. Jadi 3. Terus 3 karakter selanjutnya 5. berapa? 5 ya. Nah, itu ngerti. Gampang ya. Ini dipasang ya bisa. Nah, sekarang kita coba dalam terminalnya ya. Coba teman-teman masuk terminal ya. Teman-teman masuk terminal. Terminal di Linux. Sekarang format yang ada itu RW itu berapa? Besar Hamutnya. Ada yang tahu nggak? Berapa? Nah, ya betul. Nah, sekarang kita rubah permissionnya jadi 755. Jadi gimana caranya? Gimana? Kita mau dapat permission RWX, RWX, RW, RWX, RWX, RX, RWX, RWX,
Nah, ya. Jadi kita mau bikin karakter, kita mau rubah permissionnya jadi contohnya itu kan file latihan ya. Itu kan format permissionnya min rw min rw min rw min ya. Nah, kita mau rubah permissionnya jadi rwx rwx rx. Nah, jadi kalau ditranslate jadi angka jadi berapa tuh? 775 ya. Nah, kalau untuk implementasinya kayak gimana? chmod kalau untuk implementasi huruf itu kita udah nggak perlu angka A, nggak perlu huruf A, G, O. Nah, karena kan 3 karakter itu udah diwakili dengan angka 421 itu, gitu loh. Jadi kalau kita mau rubah jadi RW, RX, gimana? Kalau untuk menambahkan apa? Tambahkan plus ya. Jadi kita mau tambahkan jadi 755. Bisa. Langsung bisa. Jadi dua kali hijau. Enggak, hijau. Bisa. Nah, itu kenapa bisa hijau? Karena ada XX. Ya. Karena bisa dieksekusi. Ya benar, karena kalau file dia udah bisa dieksekusi di atribut other, itu biasanya udah berubah jadi hijau. Buat tampilin yang ada detail ininya nih. Sekarang kalau saya mau ngurangin RS doang biasa di doang nih. Gitu doang. Oh iya. Nampilannya biasa. 775 apa 755 tadi? 775. 775 ya, salah ya. Iya. 755 ya. 775. Latihan. Nah, jadi RWX. Nah, sekarang kalau kita mau ngurangin angka X-nya gimana? Dengan metode angka RWX. Dengan huruf. Dengan huruf gimana? Chmod min X latihan bisa gak? Bisa. Bisa ya? Bisa ya? Bisa ya? Paham nggak? Paham ya? Tadi rumusnya aja udah tahu kan? Atau no? Kuning ngepe. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas yang namanya CHON atau change owner, merubah nama ownernya. Teman-teman lihat di terminal kan di sini nama ownernya siapa? Saya ya. Saya ya namanya ya. Sekarang coba teman-teman masuk ke root deh. Gimana cara masuk root? Login ke root. SU min L ya. Teman-teman ketikin SU spasi min L. Kemudian masuk ke directory home, folder user, kemudian dokumen. Ya.
Teman-teman masuk ke directory home dokumen. Sudah ya? Nah ini masuk ke root biar ketahuan bedanya. Sudah masuk? Sudah? CHON tadi fungsinya untuk apa? CHON ini perintah digunakan untuk merubah pengguna ya akses pengguna. Format penulisannya seperti ini. CHON sudah. CHON nama user, terus nama filenya, spasi nama file. Contohnya seperti ini. Sudah terminal ya. Nah coba teman-teman ketikin CHON spasi. Nah ini kan ownernya ini nama masing-masing ya. Nah sekarang kita mau coba merubah jadi root. Gimana caranya? Ya on root. Terus spasi sama latihan ya. Bisa ya? Coba di RS. Berubah nggak? Berubah ya? Ya. Berubah kan? Oh iya. CHON itu ganti nama Owner. Mod berarti mode. Sudah ya? Jadi owner itu si pembuat. Owner itu si pembuat. Jadi merubah nama si pembuatnya yang tadinya nama user jadi nama root. Ada yang mau ditanya nggak? Nah, tadi kita udah ngerubah ownernya ya menjadi root. Nah itu filenya masih kita bisa buka karena grupnya masih nama user. Coba teman-teman sekarang coba untuk merubah grup dari file tersebut. Perintahnya apa tadi? CHGRP. Perintahnya CHGRP spasi. Nah grupnya grup apa? Root. Terus kemudian spasi nama filenya. Kamu udah berubah belum? Udah ya? Gue bisa buka semua. Ini kan grup ya? GRP itu grup. Perintah CHGRP. Perintah CHGRP digunakan untuk merubah hak akses pengguna grup ya. Perintahnya, contoh implementasinya CHGRP, nama grupnya. Ingat ya, kalau nama file nanti nggak boleh ada spasi kalau untuk bikin di comment. Terus nama filenya. Sekarang filenya bisa dibuka nggak di user? Enggak. Insya Allah enggak. Nggak bisa. Kenapa bisa? Nggak bisa ini. Bisa. Itu tadi mah yang dibuka tadi. Itu buka lagi. Bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Tadi? Coba lu buka.
Nah, jadi ini teman-teman hasilnya kan ada tanda gembok nih. Kita buka bisa kan? Iya nggak? Kenapa bisa? Padahal masih ada tanda gembok. Ada yang tahu nggak jawabannya? Kenapa dia walaupun ada tanda gembok dia masih bisa dibuka? Enggak, bukan di root. Karena permissionnya masih kita kasih RWX. Nah di sini kan dia owner nih, ya kan 3 ini owner ya. Terus di sini apa? Group kan. Terus di sini other kan. Other itu bisa siapa aja kan. Nah itu kenapa dia bisa di read, bisa dibaca? Karena permissionnya masih dapat R untuk othernya. Jadi dia masih bisa dibaca, gitu loh. Paham nggak? Jadi walaupun dia udah dapat, udah berubah ownernya dan grupnya jadi root, dia masih bisa dibuka. Karena apa? Karena dia masih dapat permissionnya R di atribut othernya. Paham ya? Paham nggak? Tapi cepetan. Jadi alasannya dia masih bisa dibuka walaupun ada tanda gembok karena ada R di other. Coba kalau kita hapus ya R-nya. Gimana cara ngapus R-nya? Pakai huruf Chmod min R latihan. O sama dengan R atau O min R. Saya kembaliin ya seperti semula ya. Semula kan begini ya, benar gak? Nah sekarang saya mau ngapus R-nya, gimana caranya? Chmod O min R terus latihan. Kan bisa dibuka gak? Gak bisa kan? Karena othernya itu nggak dapat akses. Tapi kalau kita buka di root, nah kita kan sekarang posisi ada di root ya, login sebagai root ya. Kalau yang kita buka ini dokumen, dia kan kalau ini kan kita lewat terminal ya, masuk ke root ya. Nah kita ada di root ya. Kalau yang di dokumen ini kita nggak masuk root kan, masih di user masing-masing ya. Ya, ini masih di user masing-masing. Berarti file manager yang kita buka di user masing-masing kan, bukan root ya. Nah ini nggak bisa dibuka. Tapi kalau kita lewat terminal, login dengan root, tadi su spasi min l, itu file latihan masih bisa dibuka. Latihan kamu. Kenapa? Iya oke. Iya. Berarti ya, paham nggak? Nah sekarang tadi kan nggak bisa dibuka tuh, benar ya, nggak bisa dibuka ya. Di user nggak bisa dibuka, tapi kalau di root masih bisa dibuka ya. Sekarang cara membalikannya tuh gimana? Kembaliin seperti semula. Nah pertama ini ingetin ya, RW nggak ada lagi ya. Nah kita sekarang coba pakai cara pertama dengan huruf. Caranya gimana? Tadi kan kita pakai min untuk mengurangkan. Nah itu kalau untuk kembalinya ya berarti kebalikannya, plus chmod O karena dia other plus R spasi nama filenya. Kita lihat ya, sudah ada kan R-nya kan, sebelumnya kan ini ya, sudah ada ya. Nah cara yang kedua,
untuk membalikan R ini ya dengan angka. Jadi ketik chmod di sini kan rumusnya RW 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 berarti 660 ya, bener ya? Nah ini kita mau tambah atribut R, berarti kita harus isi berapa? 64. Ya betul, 664 untuk mendapatkan atribut R ya. Terus nama latihannya. Ya, kamu udah ada atribut R ya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk perintah membuat user baru menggunakan command line atau enggak dengan perintah terminal ya. Nah, untuk menambahkan user kita gunakan perintah user add atau add user. Kalau untuk membuat user bisa nggak pada waktu kita login user? Contoh, kan teman-teman coba exit deh. Di terminalnya diketik exit atau logout. Nah sekarang kembali ke usernya masing-masing ya. Benar ya? Perintah untuk membuat user apa tadi? Add user atau user add ya? Ada nggak perintahnya di user? Ada nggak? Nggak ada kan? Jadi kalau kita membuat user itu nggak bisa kalau kita posisinya di user, di login user. Jadi kalau kita mau bikin user, mau ganti password, mau create user baru, ngapus, itu kita posisinya harus ada di root. Nah, sekarang coba teman-teman masuk ke root lagi. XU spasi min L. Ada perintah add user? Ada ya? Add user ada ya? User add ada nggak? User add ada ya? Jadi kita bisa pakai add user atau enggak user add. Jadi perintah add user, perintah add user itu digunakan untuk menambahkan user baru. Ya, formatnya seperti apa? Implementasinya seperti apa? Coba bikin user baru dengan nama bebas. Tapi ingat ya, namanya harus ingat ya. Add user. User add Mustafa 2. Sudah ya. Sudah bikin user baru ya. Bisa kan? Jadi cara untuk menambahkan user dengan perintah user add spasi nama user baru. User add spasi nama user baru. Sekarang kalau kita mau login ke user baru, bisa nggak?
tanpa password. Kan kita belum create password ya, baru user ya. Gimana cara loginnya? Nah, sama perintahnya su spasi. Nah, sudah kan? Ya. Berarti tanpa password ya? Ya. Create user udah, sekarang kita coba bikin password. Perintahnya apa password? Passnya begini ya. WD. Perintah yang digunakan untuk membuat password ada user. Contohnya implementasinya seperti apa? Gimana sintaknya? Password nama user. Bisa nggak kita bikin di user tersebut? Kita kan sekarang posisi lagi ada di user yang baru kita buat ya. Ya benar ya. Bisa nggak kita buat user passwordnya di sini? Bisa nggak? Ada yang bilang enggak, ada yang belum bisa ya. Coba kita coba ya. Tadi apa perintahnya? Perintahnya apa tadi? Password ya. Password kemudian user baru. Bisa nggak? Nggak bisa. Karena untuk bikin user, bikin password hanya bisa dilakukan sama root. Sudah? Coba teman-teman masuk ke root lagi. su spasi min l. Sudah ya? Sekarang coba bikin password untuk user yang baru tadi kita buat ya. Perintahnya tadi apa ya? Pass wd user barunya ya. Nah ini kita masukin passwordnya. Jangan susah-susah ya, 1 sampai 6 aja ya. Kemudian ulangi lagi. Sudah ya. Bad password. Sudah. Nah sekarang teman-teman kita kan sekarang lagi posisi di root ya. Nah ini kalau kita mau masuk ke user yang baru kita buat, su spasi user yang baru, itu tinggal minta password. Kenapa? Karena sebelumnya kita ada di root, dia nggak bakal minta password. Coba sekarang masuk ke user pertama. Posisinya bukan di root ya. Minta password gak? Minta. Nah, paham ya, ngerti ya? Jadi kalau kita posisinya di root, untuk masuk ke user lain, root tuh nggak butuh password, gitu loh. Nah, tapi kalau dia ada di posisinya user, login di user, dia mau login menggunakan user lain, baru dia minta password. Paham ya? Ya. Kalau kita udah bikin sekarang kita udah bikin user, sudah bikin password, pasti kendala yang pertama kita hadapin itu gimana cara ngereset password, ya kan? Misalnya kita lupa password sebagai user atau sebagai root gitu. Kalau sebagai user kita masih lebih mudah gitu kalau untuk reset password, asalkan password rootnya kita punya. Contoh ya, coba teman-teman masuk login lagi ke root, teman-teman login ke root, su spasi min l,
login ya kedua. Ya, misalnya kita di user yang tadi baru kita buat, kita lupa passwordnya. User yang baru kita buat tadi passwordnya lupa. Nah itu kalau kita masih ingat password root itu masih mudah ya. Ya kita cukup ketikin passwd spasi nama user, password yang mau kita rubah ya. Kita mau rubah yang user baru kita buat ya. Passwd spasi nama user yang baru kita buat. Nah itu masukin password yang berbeda dengan yang pertama. Coba deh. Nah jadi solusi untuk lupa password, untuk ngereset password, kalau password user yang, nah misalnya kita lupa password user, itu asalkan kita tahu password root, kita bisa reset langsung dari root. Perintahnya gimana? Perintahnya sama kayak kita bikin password baru. Nah kita login root ya untuk reset password ya. Pertama tuh langkah pertama login sebagai root. Terus langkah kedua sama seperti kita bikin password baru. Perintahnya passwd nama user yang mau kita ubah. Nah, coba sekarang teman-teman login ke user pertama. Ya, sudah login di user pertama ya. Tadi kan password kita udah kita rubah ya. Dirubahnya beda kan dengan password yang pertama dibuat ya. Coba sekarang login ke user kedua. Dia minta password, masukin password baru yang tadi kita ubah. Bisa nggak? Bisa ya? Bisa ya? Gampang kan? Gampang ya. Nah sekarang kalau password rootnya yang kita lupa atau enggak kita, nah misalnya kita kerja di sebuah kantor nih, sebelumnya ada orang IT dan dia megang Linux, dan sebelum dia resign dia nggak ngasih kita password root. Kan nggak mungkin dong kita telepon dia, pasti nggak bakal dikasih sama dia gitu kan. Solusinya gimana? Kita nggak tahu password root, kalau mau kita install ulang itu server. Nah si bos kan pasti marah tuh. Gimana caranya? Nah ini gini caranya ya. Misalnya saya lupa password ya. Ini saya tutup dulu ya, saya close ya. Ini saya close. Ini tolong perhatikan ya. Ini agak susah ya. Ya ini perhatikan coba nih. Gini caranya. Kita restart dulu. Oke, cepet ya. Halo. Kita restart Linuxnya kita restart.
waktu booting kita spasi ya, pada waktu booting kita spasi. Nah kemudian kan ada muncul grup atau lilo ya. Nah ini ada grup atau lilo, dia ada pilihannya operating sistemnya CentOS, hanya satu ya. Nah kemudian kita perlu baca nih perintah di bawahnya, use the panah bawah untuk ke atas ke bawah. Nah di sini kan ada perintah press enter to boot the select OS. Kalau kita tekan E, dia akan mengedit. Nah jadi kita main di group loader nih. Nah kita ngakalin untuk mereset password root bisa melalui group loader. Kita pilih CentOS, kemudian kita tekan huruf E. Nah ini ada pilihannya 3 nih, root, kernel, init, rd ya. Nah kita pilih kernel. Nah sekarang kita harus merubah group loadernya nih. Kita pilih edit lagi, kita tekan huruf E ya, udah ya. Nah yang harus kita rubah adalah kalau dia perintahnya masih RHGB quit, itu dia akan setiap dia di restart dia akan nanyakan username password. Nah sekarang kita harus nge-bypass. Caranya nge-bypass gimana? Jadikan Linux server itu sebagai single server. Maksudnya apa? Kalau single server itu dia nggak perlu login untuk masuk root. Nah kita tinggal ketik single ya, kemudian tekan enter untuk save, sudah ya. Nah terus di situ ada press B, tekan huruf B untuk boot. Nah benar kan? Sekarang kita ada posisi di mana? Di root ya, di root tanpa login. Jadi kalau di kernelnya itu di grupnya kita ubah bootloadernya jadi single, jadi Linux itu dia nggak akan nanya password pada login gitu loh. Jadi dia langsung masuk ke root. Nah kalau kita udah ada di posisi root, berarti kita bisa dong ganti password root juga bisa ya. Nah kita tinggal ketik aja password root. Nah tinggal ganti deh password yang baru. Sudah ya, sudah. Nah sekarang kalau udah begini mau di reboot tuh gimana? Nggak mungkin di reset kan, kita reboot. Reboot. Nah jadi untuk mereset password root, langkah pertama apa? Kita restart ya, restart Linuxnya. Kedua, kita masuk group loader ya. Terus langkah ketiga, edit ya, edit bootloader. Menekan huruf E. Ini saya kasih kutip biar beda ya. Kemudian yang keempat ya, yang keempat edit huruf kernel. Jangan menekan huruf
Setelah diedit, pada baris terakhir tambahkan tinggal ya benar ya, untuk bisa login sebagai single user. Yang keenam, bisa kemudian tekan apa tadi, tekan B untuk shoot ke grup yang sudah diedit. Gampang kan, cuma 6. Dicoba ya. Oke, sekarang teman-teman coba masuk untuk ngetes password grupnya udah benar atau belum. Sekarang masuk ke terminalnya lagi. Ya sudah terminal.